Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di GMM Gereja Mula-Mula. Kita memiliki pilar ada 3, Saudara. Pilar kedua adalah tentang bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini bait Allah, maka kemanapun kita pergi, kapanpun, dimanapun, dalam segala hal, kita akan berhati-hati. Karena bait Allah artinya roh Allah tinggal dalam diri kita. Bayangkan saudara, ada roh Allah dalam diri kita. Sehingga kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kemanapun kita pergi, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, bergabung dengan GMM, kami melayani dari pagi sampai malam. Ada doa pagi, ada renungan malam. Ada juga online Bible Study dan berbagai komunitas. Tentu saja ibadah raya Minggu pagi jam 10 di Mall Taman Palem. Saudara, mari jadi keluarga Allah selagi kita masih punya kesempatan. Selamat bergabung dengan Gereja GMM, Gereja Mula-Mula. Saudara sekalian, saya Gembala Sidang GMM, Gereja Mula-Mula, beserta seluruh pelayan Tuhan mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, Saudara, tema kita hari ini adalah berhala terselubung. Mungkin di antara kita sudah sering banyak mendengar tentang kata berhala ya. Dan asosiasinya kalau orang mendengar kata berhala itu kan bentuknya patung biasanya. Di zaman Perjanjian Lama ada patung Dewa Baal yang besar, tinggi besar. Ada patung yang kecil, terafim namanya. Macam-macam. Itu bayangan orang ya. Saya bacakan dulu Yehezkiel pasal 14 ayat 3. Anak manusia, orang-orang ini memelihara berhala-berhala mereka dalam hatinya. Rupanya sejak zamannya Yehezkiel, ada berhala yang dipelihara di hati manusia. Bukan hanya patung. Ya. Kata memelihara di sini, dalam teks Ibrani dipakai kata Allah. Bukan Allah yang Elohim ya, ini Allah. A-L-A-H. Allah biasa. Artinya menegakkan. Rupanya ada orang-orang yang menegakkan berhala di hatinya. Itu saudara rupanya. Jadi mereka menaruh batu sandungan yang menjatuhkan kejahatan di hadapan mukanya. Tuhan berkata begini, masakah aku membiarkan mereka meminta petunjuk kepadaku? Pasti tidak. Orang yang punya berhala di hatinya datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Karena orang itu tidak setia. Itu namanya selingkuh. Selingkuh rohani. Ada berhala di hatinya, saudara. Meskipun banyak orang sampai hari ini berpikir bahwa berhala itu patung dari kayu, dari batu, dari logam. Namun Alkitab menyingkapkan adanya berhala yang terselubung, yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan, saudara, seringkali tersembunyi jauh di dalam hati. Contohnya apa? Ambisi, uang, ego, popularitas, bahkan pelayanan di mimbar. Menjadi motivasi yang tersembunyi. Jadi kalau saudara lihat orang khotbah seperti saya ini, belum tentu benar. Jangan asal amin, saudara. Sebab ada orang yang sakit jiwa. Dia di mimbar, dia cari pesona. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya ada agenda tersembunyi. Nanti ketawanya bagaimana? Ketawanya kalau kesenggol kemauannya itu keluar aslinya, saudara. Tanduknya keluar. Ya. Pelayan Tuhan yang asli dengan yang palsu itu kelihatan, saudara. Kalau lagi ada masalah, dia mau berkorban atau makan korban. Itu bedanya.
Kalau pelayan Tuhan yang asli, dia mengorbankan diri. Kalau serigala berbulu domba, dia makan korban diam-diam. Bahkan udah terbuka makan korban akhirnya. Ya, hati-hati saudara. Ada orang yang kritik saya begini, gembala kok mengusir domba? Saya jawab lagi, kau bukan domba, kau serigala, pantas diusir. Saudara tahu nggak maksudnya? Seorang gembala yang baik pasti melindungi dombanya. Itulah sebabnya ada gada dan tongkat. Ya, itu sebabnya ada gada dan tongkat gembala. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Gada dan tongkat sang gembala. Tongkat untuk apa? Saya sudah pernah jelaskan itu. Tongkat kan bentuknya begini tuh. Ada U-nya kan di atasnya. Itu kalau domba miring-miring dicantol lehernya. Supaya tidak tersesat. Ya. Nanti lain kali kalau saya khotbah pakai tongkat yang bulat. Ya. Tapi gadanya, pentungannya itu untuk apa? Kalau serigala datang, puentung, pukul, usir. Yang bahaya itu bukan serigala, serigala berbulu domba. Dia pura-pura jadi jemaat, pura-pura jadi pengkhotbah. Usir. Jangan sampai domba-domba Tuhan yang tulus-tulus kena racun. Ya. Kalau domba kena racun, salahnya sendiri juga. Kenapa kau bisa dibohongin? Domba harus cerdas. Harus mendengar suara gembalanya. Gembala yang benar yang mana nih? Gembala agung kita Tuhan Yesus. Kalau di GMM, saya ditugaskan Tuhan jadi gembala kecil. Kan simple aja hidup ini. Perhatikan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan nggak benar ya jangan ikut, saudara. Ngapain ikut orang nggak benar? Orang hidup cuma sekali. Iya kan? Kelihatan orang benar nggak itu. Nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Lihat aja apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan. Kan gitu. Bahaya itu. Orang bisa beribadah loh kepada Tuhan. Bisa. Sementara di hatinya ada berhala. Tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan melihat jauh ke lubuk hati. Percuma. Makanya saya kasih tahu percuma. Kalau ada di sini yang serigala berbulu domba, percuma. Karena Tuhan melihat jauh ke lubuk hati. Jauh ke lubuk hati. Ya. Kalau nggak mau bertobat, percuma juga ke gereja rajin. Ngapain gitu loh. Ini berhala ini bahaya. So. Kalau cuma patung nggak bahaya. Patung nggak bisa apa-apa patung. Dari zaman dulu Dewa Baal bisa ngapain? Disembah-sembah sama orang. Bisa ngapain dia? Ngomong aja nggak bisa. Yang bodoh yang nyembah atau yang dewanya nih? Dewanya nggak ada, itu cuma patung. Yang bodoh itu yang nyembah Dewa Baal itu. Dewa Baal nggak bisa ngasih apa-apa, disembah-sembah. Aneh manusia ini. Nggak bisa apa-apa, dibuang aja. Ngomong-ngomong ya saudara ya. Kalau ada yang bertobat, lalu minta dibaptis, ini kisah nyata nih. Kan harus ikut katekisasi baptisan dulu tuh. Katekisasi baptisan 4 kali lah kira-kira, seminggu sekali. Di sesi terakhir, topiknya itu pelepasan. Pelepasan ini, pelepasan terhadap ikatan-ikatan okultisme. Suatu hari, ada yang cerita ke saya di sesi terakhir. Saya tanya langsung kan, kamu masih punya jimat gak? Punya Pak. Loh, tapi mau bertobat gak? Mau, buang jimatnya. Takut Pak, bawa sini. Bawa sini jimatnya. Minggu depan ya, bawa ya. Ya. Minggu depan datang. Datang bawa tas dari mall gitu. Saya pikir, loh katekisasi kok dari mall? Enggak Pak, ini jimatnya katanya. Loh, jimat setas. Dikeluarin nama dia. Ini Pak, ini tali pocong nih. Ini Pak, ini minyak nyong-nyong. Bapak Ibu tahu minyak nyong-nyong nggak? Oh pura-pura nggak tahu. Minyak nyong-nyong katanya. Yang lain lagi, wah macam-macam, nggak usah dibongkar. Ngapain? Udah, saya bakar aja. Brung, bisa apa dia? Nggak bisa apa-apa.
Nggak usah pakai tongking-tongking jual, nggak usah. Bakar aja, lu siapa? Bakar aja, selesai. Selesai, saudara. Dulu ada orang yang mau dibaptis, terakhir dia baru ngaku. Pak, saya dulu masih kecil diangkat anak loh sama dewa ini gitu. Berarti anak dewa dong, saya bilang. Terus dia mau dibaptis, diancam sama tokoh rohaninya. Kamu kalau jadi Kristen ya, kamu mati nanti akhir bulan ini. Saya bilang, itu bohong. Nanti kita lihat siapa yang mati. Kalau dia berani ngancam anak Allah, dia yang mati. Benar Pak? Iya benar, masa saya bohong? Lalu, wah dia telepon terus tuh. Hampir tanggalnya kan, telepon terus. Saya bilang, aduh nggak usah telepon. Pasti nggak mati. Pas hari itu lewat, iya ya Pak, nggak ada, kamu dibohongin. Jangan-jangan dia yang mati sekarang. Nggak ada tuh begituan. Apalagi kalau kita sudah jadi milik Tuhan. Jangan takut saudara. Kan ada hembusan yang lagi viral nih. Katanya rapture. Kenaikan kan? Kenaikan lagi. Pengangkatan. Tanggal berapa? 23 ya? 23 bulan ini loh, September loh. Saudara udah siap belum diangkat? Segera pengangkatan nih saudara. Semua rumah dijual kasih kita. Kan ngomongnya gitu tuh. Kalau pengangkatan ngapain dikasih gereja? Bohong kok, kebangetan. Iya kan? Kalau udah pengangkatan ya udah percuma semuanya. Kita siap-siap aja berdoa. Kan begitu. Bohong itu. Rapture lagi. Sok tahu lu. Bohong di mimbar. Ya, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Kau itu buta. Jangan nuntun orang buta. Makanya domba Tuhan harus cerdas. Jangan mau dibohongin. Dari dulu orang bohong terus soal kedatangan Tuhan Yesus. Minggu depan, saudara, di Taman Palemol. Tepatnya di ruang Ros ini. Ini gimana sih? Orang berani ya bohong di mimbar ya, heran saya. Saudara, Yehezkiel pasal 14 ayat 3 tadi, itu Tuhan menegur para tua-tua Israel yang datang kepada Nabi Yehezkiel. Mereka ingin mendapatkan firman Tuhan, tapi hatinya penuh berhala. Pasti ditolak. Pasti. Ya. Contohnya apa? Waduh, ini bakal tersinggung nih banyak orang. Ada nggak orang yang datang ke gereja ingin ketemu Tuhan? Di hatinya banyak berhala. Saudara pernah mendengar teologi kemakmuran? Itu berhala itu. Ikut Tuhan nanti mamonnya banyak, diberkati kaya raya, punya berhala di dalam dirinya. Ngomong firman Tuhan sementara hidupnya penuh berhala di dalam hatinya. Angkat dompetmu saudara, nah, yang begitu-begitu segera pulang. Jangan mau angkat dompet. Aneh, ikut Tuhan suruh angkat dompet nanti diisi Tuhan katanya. Berhala itu. Berkat Tuhan yang luar biasa disediakan Tuhan diganti dengan uang. Di utaknya itu duit melulu tuh. Makanya ngomongnya persepuluhan, buah sulung, janji iman, apalagi janji-janji yang lain. Duit melulu yang dia omongin. Ngomong di gereja itu yang benar. Soal uang dan sebagainya kerja keras saja yang pintar, pasti diberkati Tuhan. Jangan ayat-ayat dipelintir-pelintir menciptakan berhala dalam pikiran manusia. Kan banyak orang yang baru belajar, baru bertobat jadi gitu pikirannya. Kalau ikut Tuhan Yesus tokoku jadi laris ya Tuhan. Jadi berhala. Yang ada di pikirannya tokonya laris, bukannya Tuhan. Padahal kita datang kepada Tuhan itu ingin ketemu Tuhan, bukan ingin ketemu berkatnya doang. Kalau berkat gampang. Tapi kalau hati yang mengasihi Tuhan, itu enggak gampang. Jangan pernah ada berhala, saudara, dalam diri kita semua. Allah tidak bisa dipermainkan, tidak bisa ditipu. Allah bisa melihat jauh ke lubuk hati seseorang. Dan tidak bisa ditipu dengan ritual yang kita lakukan dimanapun. Ritual itu enggak penting, yang penting hatinya manusia. Yang Tuhan inginkan itu hatinya. Kalau di Alkitab, saudara, itu ada
kata-kata berhala itu banyak yang dipakai dalam Alkitab itu banyak sekali. Ya. Misalnya ya, ada kata Elil. Elil itu artinya dewa yang tidak berarti, hampa atau sia-sia. Namanya aja udah sia-sia. Jadi orang yang punya berhala itu artinya sia-sia, hampa, tidak ada gunanya. Lah kok orang dipelihara berhalanya. Yang kedua atsap, itu berhala buatan, patung, ukiran. Sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, itu berhala. Dari namanya aja udah jelas loh. Menyakitkan hati Tuhan, lah kok dipelihara. Ya. Ada lagi pesel. Itu patung pahatan atau ukiran. Banyak sekali berhala di dunia ini. Ada lagi masyekah, patung tuangan, dicor dari logam, itu masyekah. Ada lagi gilulim, itu berhala yang menjijikkan, kotoran. Manusia menyimpan kotoran di hatinya. Berhala itu kotoran, saudara, menjijikkan bagi Tuhan. Makanya firman Tuhan sebenarnya jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak menjijikkan. Saya tahu ada banyak orang buat salah di masa lalunya. Ke depan jangan lagi. Semua kita perbaiki diri yuk. Ya, jangan diterusin kalau salah. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Ada batasnya, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu lahir, ada waktu mati. Memento mori, ingatlah kau akan mati, jangan sombong. Ya, ada lagi yang namanya terafim tadi. Terafim itu berhala rumah tangga, dewa pelindung keluarga, bentuknya kecil segini. Itulah yang dicuri oleh Rahel di Kejadian 31 ayat 19. Rahel mencuri dari bapaknya terafimnya itu. Rupanya bapaknya Rahel itu punya berhala terafim. Kayak boneka gitu. Ya. Itu berhala. Rupanya dari dulu banyak orang suka berhala. Nah, ada lagi Kamanim, tiang berhala matahari. Zaman dulu nih. Ada lagi Asyera. Nah, Asyera mungkin pernah dengar ya. Asyera itu dewi kesuburan Kanaan. Asyera. Berapa tahun yang lalu ada pameran di mall, saya lupa mall apa gitu. Ada patung, saudara. Siapa yang yang mandul, nggak bisa punya anak, pegang patung itu. Itu berhala loh, saudara. Berhala itu. Nanti kalau punya anak benar, hati-hati, saudara. Itu berhala itu. Ya, dewi kesuburan, Asyera. Itu. Nah, Asyera ini lebih terkenal lagi karena apa? Karena dia punya suami, namanya juga Dewi ya, punya dewa lah. Suaminya namanya siapa atau enggak saudara? Saudara pasti kenal lah sama suaminya ini, namanya maksudnya. Namanya Yahweh. Loh, kok ketawa? Yahweh itu suaminya Asyera, Dewi Asyera. Jadi di Israel kuno zaman dulu, itu ada dewa namanya Yahweh, Elohim Yahweh. Ada istrinya namanya Asyera, Dewi Asyera. Belajar yang benar tuh. Ya. Makanya jangan suka nama dipakai sembarangan. Itu. Ada prasasti ditemukan oleh arkeologi. Minimal 2 prasasti. Di situ tertulis tuh. Asyera dan Yahweh. Pasangan rupanya dewa-dewi ini. Ya. Hati-hati ada banyak berhala dalam diri kita. Jangan merasa benar. Makanya jangan sombong. Kosongkan segala keinginan diri itu. Segala pengertian yang salah itu. Lihat fakta. Kebenaran sesuai fakta. Setan juga ngomong gitu. Kebenaran sesuai fakta. Pura-pura dia. Faktanya dipelintir-pelintir tapi. Ya, hati-hati saudara. Nah, jadi itu di perjanjian lama, istilahnya Ibrani semua ya. Kalau di perjanjian baru lebih sederhana. Apapun istilahnya, tapi berasal dari kata idol. Idol itu apa? Idol dalam bahasa Inggris.
Dalam bahasa Indonesia, idola. Idola itulah berhala. Idola seseorang siapa? Itu berhala, saudara. Kalau idolanya itu lebih tinggi dari Tuhan, dianggap lebih penting dari Tuhan, menjadi berhala. Menjadi berhala. Contoh, olahraga itu berhala bukan? Bukan. Tapi kalau mau ke gereja apa olahraga? Mendingan olahraga, nah itu jadi berhala. Nah maksudnya ya, lebih mementingkan olahraga dibanding ke gereja. Padahal itu seminggu cuma sekali, itu pun cuma 2 jam, itu pun datangnya telat, itu pun duduknya paling belakang, tidur lagi. Lengkap ya. Aduh, ini saudara, itu di perjanjian baru ya, idola. Makanya firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain. Di dalam bahasa Inggris ada yang menerjemahkan begini, don't make for yourself an idol. Jangan buat idola dalam hidupmu itu. Kenapa, saudara? Kenapa Tuhan begitu pencemburu? Kenapa? Tuhan itu kok begitu sih, ingin kita menyembah Dia, ingin dekat Dia, ingin dicintai, kok gitu-gitu amat sih? Kenapa, saudara? Apakah Tuhan membutuhkan kita? Tidak. Kita yang butuh Tuhan, jangan dibalik. Kenapa Tuhan begitu? Karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Sebab kalau kita punya berhala, hidup kita sia-sia, ditolak Tuhan. Itu sebabnya jangan ada padamu idola lain atau Allah lain di hadapanku. Kenapa? Dalam jangka panjang seseorang akan sama seperti idolanya. Saudara, mungkin kalau dalam kasus ekstrim ya, ada seorang yang begitu memuja superhero. Superhero-nya itu Superman. Saya pernah cerita deh. Sampai hari ini orangnya sudah dewasa, udah umur 40 kali. Di kamarnya itu gambar Superman, boneka Superman, terus semua, mungkin celananya Superman gitu kali. Semua dikoleksi sama dia. Sampai-sampai dia olahraga supaya kayak Superman badannya. Terus rambutnya diginiin. Kan Superman gitu kan. Sampai segitunya. Bayangin kalau seseorang idolanya itu jahat. Dalam jangka panjang pasti jahat. Makanya kita tahu kenapa orang jahat. Lihat saja idolanya siapa. Lihat saja siapa yang dia unggul-unggulkan itu. Angkat-angkat. Kalau kita akan mengangkat Tuhan Yesus nih. Artinya dalam jangka panjang harus seperti Tuhan Yesus. Karena kita mengangkat Tuhan Yesus. Memuja Tuhan Yesus. Lah kalau orang memuja yang lain ya persis sama seperti pujaannya itu. Perhatiin kalau nggak percaya. Ada yang senyum-senyum. Mengerti maksud saya. Jadi kita nggak heran kalau kok dia gitu ya. Ya siapa yang dia puja. Berhalanya itu siapa? Mestinya kita yang tertinggi ya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Untuk sampai kepada Bapa, satu-satunya pengantara Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada orang yang sampai kepada Bapa. Itu sebabnya Tuhan diutus dari surga turun ke bumi, mengosongkan dirinya menjadi manusia biasa, supaya kita yang manusia biasa melihat Tuhan jadi manusia biasa. Yang maha tinggi turun mengosongkan dirinya. Lah aku yang gak ada papanya kok mau sombong. Enggak Tuhan, ampun. Aku juga mau seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri. Mengisi dengan kebenaran. Kan mestinya begitu semua. Ada amin semua? Amin ya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau buat apa? Poin-poinnya ya saudara ya. Dicatat baik-baik, poin yang pertama. Berhala yang terselubung itu adanya di hati manusia. Kalau berhala yang patung dan sebagainya kan di luar. Saya perhatikan ya orang yang menyembah patung dia gak sayang sama patungnya. Gak sayang. Buktinya patungnya dibiarin berdiri terus. Karena tidak ada cinta. Ikatannya bukan cinta. Ikatannya antara umat dan dewanya. Gak ada cinta kasih antara umat dan dewanya. Dewanya juga gak pernah ngasih tahu apa-apa. Ya, itu. Tapi kalau Tuhan, aku mati buat kamu. Kurang apa lagi?
Apa buktinya engkau mengasihi aku? Mestinya kita sama. Aku mau pikul salib Tuhan. Seperti engkau pikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya setiap hari, ia tidak layak jadi muridku, kata Tuhan. Pikul salib. Jangan hidup sekali enak-enakan, santai, enjoy life. Enjoy life seberapa enak sih? Nanti kalau sudah pembaringan terakhir, detik terakhir ya, baru aku butuh Tuhan. Terlambat. Butuh Tuhan itu sekarang. Supaya melalui hidup kita ini berkat Tuhan mengalir. Supaya hidup kita ini menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan alat kelaliman. Hidup sekali aja kok dipakai kejahatan hidupnya. Makanya manusia itu penyakitnya cuma satu, ada berhala enggak dalam hidupnya? Pertanyaannya disederhanakan begini, ada yang lebih tinggi enggak daripada Tuhan dalam hidup kita? Tanya diri masing-masing. Prioritas kita yang pertama, yang paling tinggi itu apa? Tuhan atau kita? Tanya diri sendiri. Itu gampang sih jawabnya. Kalau yang paling tinggi Tuhan, tentu segala sesuatu yang kulakukan ini untuk Tuhan. Kalau yang paling tinggi kita, berarti segala sesuatu yang kulakukan untukku sendiri. Yang lain mah bodoh amat. Nah, ini manusia yang bakal binasa itu begitu. Yang hidup untuk diri sendiri. Karena Alkitab mencatat, Yesus mati di kayu salib supaya kita semua hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi hidup untuk Dia. Ayat-ayat Alkitab itu eksplisit loh. Tidak usah ditafsir macam-macam. Eksplisit. Orang Israel zaman dulu rajin ke bait Allah. Memberi persepuluhan. Melakukan ritual-ritual Taurat. Bait Allah. Dan membawa korban. Tetapi hatinya penuh berhala. Yesaya 29 coba kita baca. Yesaya pasal 29. Ayatnya yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Cuma hafalan. Oh hari Minggu mesti ke gereja. Hafalan. Oh kalau berdoa doa Bapa kami yang di surga bla 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 bla. Hafalan. Kalau doanya hafalan, enggak terjadi dialog. Saudara mau punya anak, anaknya ngadep saudara, hafalan. Pak besok aku mau ke sekolah Pak, tolong beli ini daftarnya ya Pak. Oke terima kasih. Hubungan relasi itu bukan hafalan, saudara. Relasi itu curahan hati. Curahan Tuhan aku mengasihimu. Dengan segenap hidupku. Dengan segenap perbuatan. Gak usah dihafal. Kalau orang cinta itu dia mau melakukan sesuatu untuk yang dia cintai. Seorang suami yang cinta istrinya pasti ingat ulang tahun istrinya. Saya nggak tahu yang udah nikah 50 tahun masih ingat gak ya? Jangan gitu dong Pak, gua udah lupa nih. Ya kalau lupa diingat lagi, masa ulang tahun aja lupa. Ingatnya malah istri orang lain ulang tahun. Ada loh yang begitu? Ada. Waduh, istri sendiri lupa. Orang lain, istri orang lain ingat dia ulang tahunnya tanggal berapa. Begitu ngomongnya cinta. Ya enggak lah. Itu bohong itu. Saudara lihat deh anak muda kalau jatuh cinta. Hafalan atau enggak? Enggak. Menggebu-gebu tuh. Di sini anak muda ada kan ya? Masa anak tua semua? Ya, menggebu-gebu. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan apa lagi ya Tuhan? Saudara tahu enggak? Semalam sampai jam berapa ya saya ya? Lupa kadang-kadang. Sampai malam udah capek padahal. Duh capek nih.
Tapi saya masuk ke ruang kerja, ruang doa, ruang macam-macam di satu ruangan aja tuh. Waduh Tuhan, hidup ini terlalu berharga untuk dilewati begitu saja. Jangan sampai ada waktu-waktu yang kita lewati begitu saja, buang-buang waktu. Ya, ayo setiap waktu kita, Tuhan apa yang harus kulakukan? Ya, kalau sudah nggak kuat fisiknya baru saya masuk kamar. Istri saya selalu terbangun kalau saya masuk kamar, terbangun dia lihat jam langsung. Kok malam sih gitu? Iya, nggak apa-apa. Karena waktu yang kita miliki sudah tidak banyak, saudara. Kita kan nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nggak tahu loh, saudara. Makanya saya itu heran kalau ada orang yang berani jahat hidupnya. Berani jahat sama sesama. Bahkan berani jahat sama gereja. Saya heran sekali. Kok nanti malam nyawamu dicabut Tuhan, untuk apa semua itu? Aneh, ya. Jadi contohnya itu banyak, saudara. Dicatat baik-baik nih. Berhala yang terselubung itu. Yang pertama soal uang, matre di pikirannya. Orang yang memuja uang itu pasti menghalalkan segala cara. Sukanya teologi kemakmuran pasti. Kalau di apa namanya, bahasa Jawanya itu dibombong, bahasa Indonesia saya nggak ketemu katanya. Dibombong tuh begini loh, kamu anak raja, yes, pasti hebat, bagus, sudah pinter kau, padahal belum pinter. Kamu pasti kaya, yang kaya yang ngomong. Itu dia, sukanya dibegituin, pasti ada berhala dalam sininya. Kalau orang bersih pikiran dan hatinya, nggak mungkin ada berhala. Kalau dengar kayak begitu, males gue dengar ini. Karena bersih pikiran dan hatinya. Kalau orang matre, yes, amin. Gitu, pasti itu. Karena itu seperti transaksi jual beli. Kenapa ada orang seperti itu? Karena laku. Dia jual, dibeli. Kan begitu. Hati-hati loh saudara. Kebenaran ini nggak bisa disangkali. Ya. Uang yang pertama ya. Yang kedua, popularitas atau pengakuan manusia itu bisa jadi berhala itu. Aku hebat ya. Wah, itu berhala itu. Nggak boleh ada begitu. Makanya ada orang yang supaya diakui manusia, dia hidupnya hedon. Hedon mengerti ya? Pamer. Lihat nih, aku naik pesawat pakai bisnis kelas nih. Bisnis kelas aja pamer. Capek deh. Aduh, kayak gitu pamer. Ada tuh di sosial media saya lihat. Pengkhotbah lagi. Lihat nih anak raja bisnis kelas. Gak punya hati kok. Orang banyak yang susah makan, kok pamer lagi. Gak jadi berkat. Itu orang kalau jongkok IQ-nya itu begitu tuh. Dia pamer, sementara ada orang lain banyak yang susah hidupnya. Gak punya hati sih. Ya, hidup cuma sekali, bukan jadi berkat, jadi sandungan. Gak pantas tau gak jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu jadi berkat. Ya, mengosongkan diri. Kan begitu. Ya. Hedon, konsumerisme. Aduh. Ini bukan berarti Bapak Ibu yang punya terus gak boleh beli tas mahal. Boleh, gak apa-apa, punya sendiri gak nyolong. Tapi harus tahu diri, jangan pamer di tengah-tengah orang kesusahan. Kalau lagi pesta di kalangan atas ya bolehlah bawa tas mahalnya, kan nggak masalah. Ini sikap hati, bukan soal barangnya, bukan. Barang mahal nggak masalah kalau rendah hati. Sementara ada orang yang nggak punya, pakai tas. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya kadang-kadang pilih kata-kata apa ya supaya nggak tersinggung ya. Pakai tas KW aja sombongnya minta ampun. Itu kan gimana ya? Makanya ya, seseorang itu harus mengerti, jangan ada berhala. Kalau saudara nggak punya berhala, hidupnya jadi plong. Hidup kudus jadi mungkin. Kalau banyak berhala nggak mungkin hidup kudus. Ya, mamon, uang, popularitas, kekuasaan, jabatan, apalagi
dan lain-lain, ambisi, karir. Ambisi tidak salah, saudara. Tapi kalau itu dijadikan kesombongan, jadi salah. Maaf ya, pasti ada yang melakukan hal ini. Orang kerja siang malam, dari pagi, pulangnya jam 12 setiap hari. Dia abaikan keluarganya. Istrinya dia abaikan. Minggu pun kerja dari pagi sampai malam. Waduh, itu berhala itu pekerjaannya. Kau mau cari apa? Hidup ini untuk apa? Ya, hidup ini untuk apa? Berhala lagi, dipelihara. Untuk apa kau punya istri? Untuk apa? Untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini jika jiwamu binasa? Makanya ya, kalau kita masih punya waktu hari ini, disyukuri apapun keadaannya, disyukuri waktu yang ada. Tuhan, terima kasih, aku mau gunakan untuk menjadi berkat bagi keluarga. Dulu aku sibuk banget, sekarang waktunya ada untuk keluarga sambil mencari peluang baru. Kan mantep. Apapun keadaan kita, kalau kita cinta Tuhan itu tetap tenang, mantep. Yang penting ada makanan, pakaian cukup. Kalau tidak ada makanan, hubungi kita, gampang kita kirim makanan. Kalau cuma sembako kita bisa kasih, nggak masalah. Siapapun kita, tapi harus datang ke gereja. Jangan ada di kota lain telepon, tolong dong Pak, kirim sembako. Sorry ya, banyak orang nipu soalnya, nggak bisa. Prioritas kita itu jemaat. Di luar jemaat itu lain ceritanya. Kalau mau bertobat dulu, ya itu bukan berarti tuker sama ini. Enggak, memang kita mau nolong orang, siapapun. Bahkan orang yang tidak kita kenal aja kita tolong, nggak masalah kok. Kalau ada jemaat di GMM, ada tahu keluarga yang susah, butuh sembako, kita kasih, nggak masalah. Tapi dia harus datang juga. Jangan cuma mau sembakonya doang tapi nggak mau datang. Ini bukan soal uang, bukan soal sembako loh ya. Bertobat yang penting. Yang penting itu bertobat. Yang lain itu nggak terlalu penting. Ya, jangan cari pujian manusia. Manusia itu ya banyak yang nggak cari pujian sih. Enggak kok Pak, aku nggak cari pujian. Ya, tapi takut kehilangan siapa misalnya? Kalau YouTuber sekarang takut kehilangan follower. Jadi ngomongnya yang enak-enak supaya banyak yang like, banyak yang follow. Itu berhala itu. Kalau saya nggak takut, tinggalin aja kalau nggak mau dengar kebenaran. Buat apa? Like, follow tapi nggak mau ngikutin beneran. Nggak ada gunanya itu. Makanya kita nggak ngumpulin follower. Meskipun follower kita sangat banyak, tapi nggak pernah kita iklan-iklan macam-macam. Apa adanya aja. Ada orang tanya sama saya begini, pernah loh tanya, Pak, bisa ya beli follower ya? Beli? Saya bilang, emang bisa? Saya ganti nanya, bisa. Sorry ya, beli follower lagi. Nggak ada follower ya biarin. Dibilang beli soalnya banyak. Oh ternyata ada ya di dunia beli follower ya. Jangankan gitu Pak, kata orang ini ya, saya sih nggak tahu. Beli gelar juga bisa Pak. Loh, beli gelar? Oh sakit jiwa ini orang ini. Nggak sekolah, nggak apa, maju ke depan di wisuda. Terus bangga lagi. Sakit jiwa nggak itu kira-kira? Aneh nggak? Apa yang dibanggain? Oh kau beli. Orang tidak tahu malu emang zaman sekarang ini. Dari dulu kok marah-marah terus. Saya tadi dinasihati ibu-ibu, Pak, mesti dijelasin di mimbar, itu bukan marah. Ya udah saya jelasin sekarang, bukan marah. Itu memang gaya khotbah begitu, masa khotbah lemah lembut. Iya kan? Saudara-saudara, masa gitu? Bertobatlah. Gak ada yang datang lagi besok. Kalau sekarang enggak, bertobat kau. Nggak mau bertobat, jangan di sini. Loh, gila ya.
Jarang orang berani gitu. Saya ini nggak peduli saya, ya. Tapi saya percaya begini loh. Kalau orang sampai datang ke GMM itu, artinya haus dan lapar akan kebenaran. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya benar. Makanya lagu-lagu kita itu ya, pasti Alkitabiah. Nggak ada itu lagu yang sembarangan liriknya. Nggak ada. Ya. Banyak orang itu takut, ada berhala dalam dirinya. Ketika seseorang takut sesuatu, itu ada berhala dalam dirinya. Aku takut kehilangan pacarku itu, berhala kau. Kalau pacarmu tidak takut Tuhan, tinggalin dia. Ada amin kan nih? Kok yang ngomong amin yang udah merit-merit? Iya, pacar gak benar tinggalin. Masih banyak yang lain. Betul lagi. Aduh, jangan takut apapun, jangan ada berhala. Jangan ada berhala di dalam diri kita itu. Ya, Tuhan aku takut. Takut nanti dibilang apa ya? Nanti namaku jelek. Berhala berarti. Saudara perhatikan gak? Nama saya diserang di mana-mana. Gak peduli saya. Yang penting Tuhan. Kalau Tuhan berkata ini benar, nama saya rusak juga gak masalah seluruh dunia. Saya tahu ada orang-orang yang merusak nama GMM dan nama saya. Kita tunggu perhitungannya dengan Tuhan. Karena bukan saya hakimnya. Iya kan? Bukan saya hakimnya. Kita tunggu saja. Nanti kalau sudah waktunya tepat, saya bikin konferensi pers. Lengkap, jelas ceritanya. Nanti baru malu semua orang. Makanya jangan ya saudara ya. Kalau saudara nggak tahu ceritanya itu jangan ngomong. Sebab mulut kita ini nanti dihakimi juga. Apakah yang kita omongin itu benar, memberkati atau malah fitnah. Jangan. Ya, jangan. Saya sih nggak apa-apa dia ngomongin kayak apapun, sejelek apapun. Nggak masalah kok, Tuhan yang bela. Ngapain kita membela diri sendiri? Nggak usah, Tuhan yang bela saudara. Ada amin? Jangan ada berhala. Jangan takut, ya. Takut ini, takut itu, enggak perlu. Jangan takut. Tuhanlah perlindunganku. Ada amin? Saya serius. Tuhanlah perlindunganku. Tidak ada yang lain. Jadi kita enggak perlu takut. Sebab kalau kita takut berarti ada berhala dalam diri kita. Kan gitu. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwaku haus akanmu. Dunia nampak tak berarti. Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat
Bapak Ibu Saudara, nanti lagu-lagu saya akan dibawakan dengan aransemen khusus lagu Mandarin. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa menikmatinya berapa hari lagi atau berapa minggu lagi. Ya. Kita punya penyanyi Mandarin yang dulu terkenal loh Saudara. Dan dipakai Tuhan. Ya. Pak Hari duduk di sini nih. Suaranya bagus. Pak Ari, berdiri sebentar Pak Ari, biar semua tahu. Berdiri. Sudah jadi lagunya, tapi lagi diedit sedikit. Ya, nanti ada versi Mandarin, ada versi Indonesia. Jadi nanti kita taruh di Spotify, supaya jemaat juga bisa belajar mengikuti ya. Yang paling susah itu gini loh saudara, aku takut kehilangan pasanganku. Sebenarnya nggak masalah sih, wajar-wajar saja. Tapi kalau takutnya itu melebihi takutnya kehilangan Tuhan, itu berhala namanya. Itu berhala saudara. Makanya ini lagi viral podcast saya ya. Podcast saya itu viral loh, baru-baru ini. Baru berapa hari yang nonton 50.000 lebih. Di situ saya ditanyakan, kenapa ini ada GMM? Nah, saya mau cerita nih, karena di rumah sendiri nggak apa-apa dong cerita. Saya kan tadinya belum ada GMM, ya kan? Dan saudara tahu saya di gereja mana. Nah, tapi karena perbedaan doktrin, dan saya anggap itu sangat penting tentang Tuhan Yesus. Jadi saya mengundurkan diri baik-baik. Saya pamitan baik-baik dengan Pak Eras. Saya pamitan baik-baik waktu Pak Eras masih sehat. Pamitan dengan Pak Eras, dengan Ibu Eras. Baik-baik, sudah ya Pak, oke, sudah, oke. Keluar dari ruangan banyak saksinya juga. Jadi bukan karangan saya, tanya saja sendiri. Iya kan? Nah, tapi hari ini dipelintir. Pak Eras lagi sakit, keluar ditinggalin, gak tahu diri gitu katanya. Ya sudahlah, kalau orang nggak tahu sih terserahlah ngomong apa, tapi kita pamit baik-baik. Itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai ada yang ngomong sembarangan padahal bukan begitu. Karena nanti mulut kita dimintai pertanggungan jawab. Ya. Saya sebenarnya berat hati Saudara. Keluar itu berat hati, sangat berat. Karena saya sangat dekat hubungannya. Melebihi orang-orang sebenarnya. Orang-orang yang sekarang itu ngomong doang itu. Saya sangat dekat. Jadi saya sedih sekali. Tapi saya nggak mau memberhalakan siapapun. Karena kalau soal Tuhan Yesus, yang lain harus dikalahkan. Nah, makanya sebenarnya saya tidak ada masalah sih dengan Pak Eras. Pribadi baik kok, nggak masalah. Tanya saja, nggak masalah. Tapi kalau soal ajaran, maaf. Kalau ini soalnya Tuhan Yesus. Kalau soal Tuhan Yesus saya nggak bisa ngikut. Saya harus ambil risiko. Dikatain apapun oleh semua orang, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting Tuhan. Tuhan tahu kok isi hati saya. Memangnya saya benci terhadap mereka? Enggak. Apa urusannya saya benci? Wong teman kita juga, saudara kita juga. Iya kan? Tapi orang-orang menyebarkan isu begitu, ya nggak apa-apa. Terserah situ ya. Tapi mulut akan dipertanggungjawabkan. Kau memberhalakan seseorang. Hati-hati itu. Kalau saya nggak mau memberhalakan siapapun, salah, nggak mau benar, tinggal. Serigala masuk ke domba, tendang keluar. Serius saya. Ada yang membahayakan jemaat, saya tendang keluar dia. Masa dibiarin semua jadi sesat? Makanya mimbar ini nggak bakalan dikasih ke orang sembarangan lagi. Bahaya berdiri di mimbar ini. Kalau saya lihat ada yang khotbah sembarangan, saya usir dia langsung. Kejam sekali Pak. Enggak, itu enggak kejam. Itu standar. Tuhan Yesus melihat rumah bait Allah dipakai sembarangan. Ngamuk dia, diobrak-abrik mejanya. Hari ini kalau kita enggak mau membela pekerjaan Tuhan, ada berhala dalam diri orang itu. Pekerjaan Tuhan enggak mau bela. Mau main aman. Padahal lagi dipersekusi. Ada berhala dalam diri. Berhala terselubung. Kelihatannya baik.
Enggak, aku doain aja. Padahal enggak berani maju. Enggak mau bela pekerjaan Tuhan. Lalu bagaimana kau mengatakan aku cinta Tuhan Yesus? Cinta apa? Kau enggak bela pekerjaannya. Kau enggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Ya, cinta itu berkorban. Apapun risikonya. Cinta itu berkorban, saudara. Apapun risikonya kita bayar. Karena untuk Tuhan. Amin semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Sementara kita hidup di bumi, prioritas utama adalah Tuhan. Ada orang yang berhalanya adalah tradisi, adat istiadat. Nah ini sudah tradisi padahal menyakiti hati Tuhan. Oh jangan sampai itu berhala itu namanya. Saya suka ditanya orang, Pak boleh melakukan tradisi? Tergantung tradisi apa dulu. Saya kasih contoh Imlek deh. Karena saya mengerti yang Imlek. Imlek boleh nggak Pak? Makan-makan di malam itu. Ya boleh lah makan-makan kok nggak boleh. Ngumpul semua saudara kan bagus. Kalau bisa nggak Imlek doang, setiap hari makan-makan ngumpul orang keluarga. Kan bagus itu. Betul nggak? Bagus. Kasih angpau boleh Pak? Oh itu lebih boleh lagi. Kenapa? Memberkati masa nggak boleh? Ya boleh dong. Kalau bisa tiap hari kasih angpau. Jangan cuma Imlek setahun sekali. Boleh. Pak berdoa boleh nggak Pak sama orang yang mati? Nah itu tidak boleh. Karena Alkitab melarang. Jadi gini loh saudara, seluruh tradisi budaya di dunia ini ada dua faktor, ada dua unsur di dalamnya. Satu unsur budaya murni ya boleh lah. Unsur penyembahan itu tidak boleh. Karena itu menjadi berhala itu nanti. Menyakitkan hati Tuhan. Adat istiadat apapun. Enggak boleh. Kalau melanggar firman tidak boleh. Tapi kalau yang tidak melanggar firman apapun boleh. Amin semua. Bersihkan berhala dalam pikiran kita, di hati kita. Bersihkan semuanya berhala-berhala itu. Sebab tidak bakalan Tuhan berkenan kalau masih ada berhala. Tadi itu firman ayatnya jelas. Masakah aku mau dengar orang itu yang masih punya berhala? Ya nggak mau dengar lah Tuhan. Ya, bahkan saudara, bahkan nih, masalah aja bisa jadi berhala loh saudara. Misalnya nih misal ya, seorang suami meninggalkan istrinya. Gak tanggung jawab, gak kasih nafkah, gak kasih apa. Dia pergi jalan-jalan sama kuntilanak. Terus istrinya di rumah kesel sekali kan. Udah gitu ada yang WA lagi, fotoin kirim ke dia. Kan kesel kan? Kesel sekali istrinya. Masalah dong. Ya kesel sih sebenarnya normal sih. Tapi kalau keselnya itu terus masih punya anak kecil terus gak mau ngurusin anak, aku kesel. Anaknya dibiarin, keleleran, gak makan, gak apa. Itu masalahnya jadi berhala. Mengerti gak ya maksudnya ya? Itu masalahnya jadi berhala. Urusan sendiri-sendiri, anak harus dibesarkan, harus dipelihara, tanggung jawab. Harus dibawa ke Tuhan, tanggung jawab. Masalah kita apapun, aku baru ditipu orang Pak, bangkrut, di mana Tuhan kok begini? Jadi berhala. Kalau kita ditipu orang, ya sudah, kenapa kok bisa ditipu? Saya pernah ditipu orang loh saudara. Besar. Saya nggak nuntut, nggak apa. Saya salahkan diri sendiri, kenapa kok bisa ditipu, gitu aja. Karena tanggungan diri sendiri, kita ngalah nggak masalah sih. Tapi kalau menyusahkan banyak orang, apalagi saya sebagai gembala domba-domba mau disesatkan, saya pentung orang itu. Usir. Keluar dari kawanan gembala, dari kawanan domba. Kau serigala kau berarti. Gak bisa kalau itu, sorry ya. Bukti cinta kita sama Tuhan harus kita buktikan. Apapun biayanya, apapun risikonya. Kalau enggak, bohong. Aku mengasihimu Tuhan. Bohong kata Alkitab. Buktinya kalau ada orang mengalami ketidakadilan kau diam aja. Ya, berhala terselubung ini bukan soal luarnya enggak kelihatan. Setiap orang baik. Saudara,
sering nggak melihat orang yang halus kalau ngomong? Halus, serius halus. Begini loh saudara, ya ngomong itu halus gitu. Rupanya dalamnya ada roh halus. Mendingan kayak saya gini ngomongnya, dier. Tapi nggak ada roh halus, adanya Roh Kudus. Amin ya. Jangan lihat luarnya saudara. Apapun yang kita percayai melebihi Tuhan, itu adanya berhala. Apapun yang kita anggap penting, lebih penting dari kepentingan Tuhan, itu berhala. Berhala yang terselubung lebih berbahaya daripada berhala yang berupa patung. Lebih berbahaya. Yang paling berbahaya, the most dangerous berhala itu adalah diri sendiri. Diri sendiri yang merasa benar terus. Salah aja merasa benar loh. Heran gak? Udah jadi berhala dia. Berhala yang hidup. Patung agak bahaya, tapi berhala yang hidup itu bahaya banget. Kemana saja dia pergi, orang lain tidak diberkati. Dapat kutuk ya. Saudara ya, ingat baik-baik ya prinsipnya ya. Di mana ada orang benar di sana, berkat Tuhan dicurahkan. Pasti. Pasti. Makanya jadilah orang benar kita semua. Sehingga kita pergi kemana, di situ berkat dicurahkan. Untuk orang-orang sekelilingnya juga. Meskipun mereka belum percaya. Hebat gak Tuhan kita? Ketika Yusuf ada di penjara, orang-orang di penjara diberkati. Ketika Yusuf ada di Potifar, keluarga Potifar diberkati. Ketika Yusuf ada di istana, Mesir diberkati. Bayangkan kalau kita orang benar. Di mana ada kita, di situ orang-orang percaya nggak percaya diberkati Tuhan. Supaya orang-orang melihat ini dia orang benar. Itu maksudnya. Bertobat lagi jadilah orang benar saudara. Di mana ada orang benar, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Kalau orang tua benar, anak-anak diberkati. Pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi jangan buat dosa lagi mulai sekarang ya. Amin semua. Dosa masa lalu lupakan. Ke depan harus lebih baik. Perbaiki diri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata Tuhan begitu. Kalau tidak bisa. Jadi anak Allah. Amin ya. Ini ada pengumuman sebentar. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang baru pertama kali hadir di Taman Palem ini, tolong angkat tangan. Ada. Wah, 1, 2, 3. Tolong angkat tangan Pak. Ya. Pak Sidik ini bukan baru, cuman baru di Taman Palem. Siapa lagi? Oh ada. Oh, selamat datang, selamat bergabung semuanya. Mari kita menjadi keluarga besar di GMM ya. Keluarga besar yang suatu hari nanti kita ketemu lagi di surga. Mantap. Jangan buat salah lagi saudara ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang belum daftar, silakan ada di depan mejanya. Itu daftar sebagai kartu keluarga jemaat. Di depan ya. Daftar sebentar kok. Nanti suatu hari Bapak Ibu kalau kemana-mana, kartu jemaatnya itu enggak berupa kartu kuno itu. Berupa apa? Di handphone lihatin, ding, itu kartu jemaat tuh. Bagus desainnya. Jadi paperless ya. Kemudian minggu depan saudara, temanya agak berat nih. Beratnya hidup ini. Dari judul aja udah langsung berat ya. Kelas berat kayaknya ya. Beratnya hidup ini. Tapi jangan khawatir, minggu depannya lagi judulnya bahagianya hidup ini. Nah, biar seimbang. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu ajak teman-teman atau saudara yang belum bergereja diajak ke sini.
Ya, juga Bapak Ibu yang tahu gedung atau ruangan apa yang besar, yang cocok untuk GMM, kasih tahu kita juga. Sebab tidak selamanya kita di sini. Rupanya pihak mall ada rencana lain untuk ruangan ini tahun depan. Jadi kita mau pun nggak bisa, gitu ya. Amin ya. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhan kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Ku haus akanmu, dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan, ada keselamatan, ada keselamatan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk rema yang kami terima di siang hari ini. Ingatkan kami terus setiap saat, setiap detik untuk membersihkan pikiran dan hati kami. Tidak boleh ada berhala apapun bentuknya. Hanya Engkau saja Tuhan di hati kami, di pikiran kami, di hidup kami. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Kami percaya gereja ini yang Tuhan sendiri yang mendirikan, untuk dipakai sebagai garam dan terang dunia, mengabarkan kebenaran yang murni, menyadarkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang online, khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Engkau berkati mereka, seluruh keluarganya juga. Terima kasih. Sekarang layakkan setiap kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, karunia-karunia roh turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar.
Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.